Shalom. Umat Tuhan yang dikasihi Kristus, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita angkat lagu Rohmu yang Hidup. Shalom jemaat, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya sangat merindukan jemaat yang ada di Kangke, di Tanah Hitam, yang ada di Waena, di Entrop, di Argapura, jemaat yang ada di sekitar Silvagria, semuanya sangat saya rindukan. Saya percaya kita tetap dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan hari Minggu ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema gereja dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk perayaan kenaikan Tuhan Yesus yang sudah kami lalui pada hari Kamis. Dan hari Minggu ini kami akan melanjutkan pengajaran tentang kenaikan-Mu ke surga. Hubungan antara gereja, kami sebagai murid-murid-Mu, dan peristiwa kenaikan Engkau ke surga. Hamba-Mu minta pengurapan yang baru untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, wibawa dan otoritas-Mu Tuhan penuh atas hamba dalam menyampaikan firman ini. Demikian juga berikan kepada semua jemaat, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua. Berikan kepada kami pengurapan, perhatian, telinga, mata yang tertuju,
kepada penyampaian firman Tuhan, hati seorang murid, sehingga ketika melihat, mendengar apa yang disampaikan, Engkau membawa kami Tuhan untuk timbul dalam kerinduan, dibentuk semakin serupa ke arah Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, jemaat yang kekasih, tema kita adalah gereja dan kenaikan Yesus ke surga. Masih mengacu di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, judulnya Rumah Bapa. Saya akan baca buat kita sekalian Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saudara, bagi seluruh jemaat, juga untuk saya. Ayatnya yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, saudara yang kekasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, lewat peristiwa kenaikannya. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan buat saudara dan saya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat ke-8, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita sudah membacanya pada saat perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi mungkin lebih bagus lagi saya mengingatkan, saya akan baca dalam Kisah Rasul pasal 1, dalam ayatnya yang ke-6, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini Tuhan Yesus belum terangkat ke surga, tetapi murid-muridnya sudah bertanya, Tuhan, kapan sih Tuhan memulihkan kerajaan atas Israel? Karena salah satu tanda nanti Tuhan akan kembali menjemput kita adalah ada bilangan orang-orang Israel yang bertobat, dan itu menjadi satu tanda Tuhan Yesus menjemput kita gerejanya. Jadi pada waktu itu murid-murid sudah tanya, kapan tuh Tuhan waktunya? Artinya kapan sih Tuhan datang yang kedua kali? Padahal ini Tuhan baru mau terangkat ke surga. Demikian juga saudara dan saya, kita selalu mendengar khotbah tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kok nggak datang-datang Tuhan Yesusnya? Seminar akhir zaman sudah diikuti, kok Yesusnya belum datang-datang juga? Padahal banyak tanda dan beberapa tanda sudah digenapi, ya. Dan Tuhan Yesus bilang, hal itu tidak perlu dipertanyakan, ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kita harus bagaimana dong sebagai murid-murid? Kalau nggak boleh bertanya kapan sih Tuhan datang kali yang kedua, yang harus saudara dan saya perhatikan adalah hal berikut. Dalam ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Malaikat ada di sana, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat
ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan mata murid-muridnya. Lalu malaikat bilang, Yesus ini yang hari ini naik ke surga di hadapanmu, kau lihat dengan kasat matamu. Nanti dengan cara yang sama dia akan turun, dia akan menjemput gerejanya. Murid-murid juga yang akan menyaksikan, murid-murid yang akan diangkat. Jadi kedatangan Tuhan Yesus buat kita, buat saudara dan saya adalah peristiwa yang pasti. Kita tidak meragukan itu. Tanda-tandanya makin dinyatakan, makin digenapi dari hari ke hari. Dan kita tidak kaget kalau tiba-tiba sangkakala berbunyi, dia datang turun dari kerajaan surga di awan-awan, lalu gereja Tuhan diangkat, ada pertemuan di udara di awan-awan. Yang selalu kita nyanyikan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Kita selalu merindukan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus hadapi, kita jalani. Tetapi bukan itu menyita perhatian kita, kehidupan, tenaga. Ingat, saat ini dalam bulan Mei kita sedang mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Ada istilah orang Jawa bilang gini, hidup di dunia ini hanya seperti musafir dalam perjalanan, hanya numpang ngumbe, numpang minum, lalu kembali berjalan. Artinya hidup ini hanya sementara, ya saudara. Dan kalau naik ke surga, Tuhan Yesus disaksikan mata murid-muridnya. Malaikat katakan, Yesus yang naik ke surga itu, dia akan datang seperti yang kamu lihat hari ini. Pelan-pelan dia naik, terangkat. Dan nanti dia turun dari kerajaan surga, ada di awan-awan, lalu kita gereja dijemput. Pesta pernikahan anak domba terjadi. Sebab itu saudara harus jadi murid, supaya kita terus belajar, memahami, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Baik, kita akan melihat ayat-ayat ini. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan membahas, kita gereja Tuhan, kita murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, saudara lihat di warta jemaat kita. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Sekarang Tuhan Yesus berada di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan ia sedang melakukan dua hal ini buat saudara dan saya. Ya, yang pertama, dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Ya, tadi dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saudara jemaat Tuhan, bagi saya. Dia sedang menyiapkan tempat. Sampai kapan? Tuhan Yesus katakan di sini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Wow, saudara, rindukan tempat itu. Saudara mau tempat yang seperti apa? Mungkin hari ini kita tinggal di rumah sewa, di rumah kontrakan, ya, rumah yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau pengiringanmu, ketaatanmu, hati seorang murid ada padamu, ada pada saudara dan saya, kita mau dibentuk, mau disempurnakan.
Murid itu identik dengan kata belajar. Murid itu identik dengan kata ulangan, ujian, kenaikan kelas, kenaikan jenjang. Nah, sebab itu kita harus belajar. Saudara dan saya tidak cukup, oh saya sudah dibaptis, saya sudah jadi jemaat GBI Sola Gracia. No, tidak begitu. Kita masih terus belajar. Saya sendiri masih harus belajar. Karena saya juga selain gembala, saya adalah juga murid Kristus. Belajar dari mana? Dari Sang Guru Agung. Dipimpin oleh Roh Kudus, baca firman. Sehingga kita memahami kehendak Tuhan dari hari ke hari. Jadi kalau ada murid yang tidak belajar, ada murid yang tidak mau baca buku pelajarannya, nanti ketika ujian datang tidak akan sanggup. Ketika masalah-masalah Tuhan izinkan untuk menguji iman kita, supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi, kita tidak akan sanggup kalau kita tidak punya hati sebagai seorang murid. Jadi ingat baik-baik ya, murid itu dia kalau dalam konteks dalam kehidupan Ibrani, bangsa Ibrani, dalam kehidupan bangsa Yahudi pada zaman di mana Alkitab kita, kehidupan Kristus dan murid-muridnya terjadi, itu kata murid berarti tinggal satu rumah, seatap, mempelajari kebenaran firman Tuhan, hal-hal rohani, tetapi murid juga mempelajari attitude, mempelajari apa yang dimiliki Sang Guru Agung. Sehingga seorang guru pun bukan cuma sekedar mengajar agama secara teori, tetapi perilaku Sang Guru itu juga ditransfer kepada murid-muridnya. Maka ketika usia 12 tahun, ketika seseorang akan dimuridkan, maka dia harus keluar rumah dan diserahkan kepada imam. Dia belajar kepada imam, bergaul 24 jam seperti murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus, itu hidup bersama-sama, makan, minum, pelayanan bersama. Sehingga hidup Tuhan Yesus ada terlihat kepada sang murid-muridnya. Nah, itu pengertian murid pada zaman itu. Demikian juga saudara dan saya, walaupun kita ini sekarang tidak tinggal dengan Tuhan Yesus, tetapi 24 jam perilaku kehidupan kita itu harus standarnya firman Tuhan. Mari kita mau jadi murid yang mau terus belajar, diajar, dibentuk. Firman Tuhan ini berguna untuk membentuk kita. Firman Tuhan ini berguna untuk merubah kehidupan yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik. Firman Tuhan ini mengajar kita rahasia-rahasia untuk siap masuk ke rumah yang disiapkan Tuhan. Jadi yang pertama, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi para murid-muridnya, bagi saudara dan saya. Pastikan ada rumahku di sana. Rumahku di sanalah, ya. Wow, kalau rumah kita ada di sana, saudara, di sana nggak ada air mata lagi. Tidak pikir-pikir belum bayar kos, belum bayar rumah sewa ini. Tetapi di sana yang ada adalah puji-pujian. Di sana hanya ada penyembahan, tidak ada susah, tidak ada air mata lagi. Pastikan Anda adalah murid, saya juga murid, dan pastikan kita sedang menuju kepada rumah yang disiapkan. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Di sini dikatakan dalam Kisah Para Rasul tadi, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Kalau apa? Kalau kuasa itu, Roh Kudus itu dicurahkan, ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Kalau dia tidak naik, Roh Kudus tidak tercurah, kita tidak mengalami yang namanya bimbingan Roh Kudus.
Nah, saudara, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika kita terima Yesus, dibaptis, lahir baru, ya, seperti Tuhan Yesus keluar dari baptisan, dari air sungai Yordan, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun atas Tuhan Yesus. Ketika saudara keluar dari air baptisan, ada dan saya dimateraikan menjadi milik kepunyaan, dimateraikan oleh Roh Kudus. Sejak saat itu Roh Kudus ada dalam hidup kita, mengarahkan langkah kehidupan kita, membawa kita bisa membedakan yang baik, yang tidak baik, yang boleh dan tidak boleh. Dia akan memberi hikmat, marifat apa yang bakal terjadi ke depan. Tuhan sudah ingatkan, kamu jangan ini, coba kamu cek lagi, jangan sampai seperti ini. Ada banyak orang udah mau tidur itu ya, udah di atas tempat tidur, tiba-tiba Roh Kudus berbicara, bangun, coba lihat kompor, coba lihat pintu sudah terkunci atau belum. Lalu dia tidak keraskan hati, dia turun lagi dari tempat tidur, dia ke ruang tamu, dia coba buka pintu dan ternyata benar belum dikunci. Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengirimkan, mengutus Roh Kudus kepada saya dan saudara sebagai orang percaya. Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus akan mengajar kita tentang kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Roh Kudus akan ingatkan, kau jangan salah ya. Kalau kau salah jalan, jangan lupa akhir kehidupan ada dua pilihan. Ada tempat yang Tuhan siapkan buat kita, atau ada penghakiman yang kekal, ada neraka yang menunggu kita. Roh Kudus mengingatkan saudara untuk hal itu. Roh Kudus juga mengajar dan mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan, membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah, dan membawa kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Ya, sana surga mulia, ramai dan gembiralah. Wow, dia akan ingatkan terus ada surga. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya, Yesus penebusku. Belakang langit biru kekal. Hidup di dunia ini tidak kekal, hanya sementara saja. Sebab itu kita boleh bersyukur dia naik ke surga. Dia menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Dia mencurahkan rohnya, Roh Kudusnya. Apa artinya seorang penolong dalam bahasa Ibrani? Kemarin di hari Kamis kita sudah belajar, yaitu seseorang yang diutus, pribadi yang diutus, mendampingi kita berjalan, mendorong kehidupan ketika kita lemah, menguatkan kita. Dan Roh Kudus itu juga akan memberi masukan-masukan, nasihat-nasihat kepada saudara dan saya. Itu pentingnya dia terangkat ke surga, ya. Lalu ia juga membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia, membantu kita untuk berdoa dengan keluh kesah di hadapan Allah Bapa. Ketika kita berdoa udah gak mampu lagi menangis dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa ibu, bahasa daerah, Roh Kudus mengambil alih doa kita sehingga kita berbahasa roh. Ya, saya kalau sudah dalam pergumulan yang berat, saya sudah menyembah, saya bermazmur, saya bilang, Tuhan Kau baik, Kau amat baik, terima kasih Tuhan, Engkau segalanya bagiku Bapa, haleluya. Lalu kemudian berkata-kata, Tuhan Engkau baik, terima kasih,
Dan puncak dari semuanya itu, ketika kita tidak mampu lagi pakai bahasa Indonesia, tidak mampu lagi mengutarakan semua pakai bahasa daerah, Roh Kudus mengambil alih doa kita, sehingga keluarlah bahasa roh. Sikiarama takararama sikiarama Yesus, inalama sikiararama lama sande, haleluya, haleluya, glory bagimu Tuhan. Ketika kita berbahasa seperti itu, Roh Kudus terus menguasai mulut kita. Di hati ini ada perasaan yang plong, yang lega. Dan sementara mulut berbahasa roh, hati ini dijamah, damai sejahteranya turun, ada pengharapan baru lagi diberikan. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Rindukan hal itu terjadi pada saudara. Kita juga diutus untuk menjadi saksi. Mau menjadi saksi Kristus? Mulai di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi Dia katakan, kamu menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah. Murid tidak lepas dari kata belajar. Saudara, bulan Mei ini kami sudah membuka pendaftaran murid baru untuk PAUD Nehemia. Ketika ada orang tua yang datang mendaftarkan anaknya, kita tanya kepada orang tua ini, Ibu dari mana tahu di sini ada PAUD Nehemia? Oh, tetangga kami anaknya sekolah di sini, dan kami melihat anak itu luar biasa. Ya, anak itu dengar-dengaran, anak itu bisa menghafal ayat firman Tuhan, bisa doa Bapa kami. Sebab itu saya rindu anak saya jadi murid di sini juga. Kalau saudara dan saya adalah murid Kristus, lalu kita jadi murid yang taat, murid yang setia, maka orang akan tertarik untuk datang belajar kepada Tuhan Yesus. Seperti orang tua murid yang daftarkan anaknya ke PAUD Nehemia. Karena kami melihat murid PAUD Nehemia itu lulusannya luar biasa. Oleh sebab itu anak kami biar sekolah di sini juga, biar belajar di sini juga, biar jadi murid di sini juga. Kalau hidup kita menjadi kesaksian, jadi saksiku kata Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, kemanapun kita pergi, orang boleh melihat tanda-tanda yang baik, yang positif ada dalam hidup saudara dan saya sebagai murid Kristus. Kita akan menarik banyak orang datang menjadi murid Kristus juga. Di dalam bacaan kita di Warta Jemaat dikatakan, Roh Kudus dicurahkan untuk menolong saudara dan saya membawa kasih Allah secara merata, baik untuk hati kita, pribadi kita, keluarga kita, ya, supaya kita dapat mengasihi Allah dan sesama. Kalau Roh Kudus dicurahkan menguasai hidup saudara dan saya, maka kita akan jadi saksi Kristus. Ciri-cirinya apa? Kita memiliki kasih. Seorang murid belajar dari gurunya. Kalau gurunya memperlihatkan kasih, dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab ini hanya disaring dalam satu kata, inti dari keseluruhan Alkitab yang tebal ini, yaitu tentang kasih yang digambarkan dengan apa? Salib. Kasih kepada Tuhan ke atas dan kasih yang mendatar ini kepada sesama. Kalau engkau dikuasai Roh Kudus, engkau akan memperlihatkan, menyentuh setiap orang yang ada di sekitar hidupmu, dan orang akan merasakan kasih Kristus. Itu membuat orang jatuh cinta kepada Kristus
mau berkenalan, mau tahu, mau belajar. Ingat, jadikan semua bangsa muridku dan ajar. Kita mau memperlihatkan kasih Kristus. Bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyiapkan tempat buat saudara dan saya, dan Roh Kudus membimbing kita, menginsafkan kita dari kesalahan-kesalahan. Roh Kudus juga membawa kita untuk membagikan kasih ke banyak orang. Roh Kudus juga membimbing kita ketika menaikkan doa-doa kepada Bapa. Jangan biarkan Roh Kudus diam dalam hidup saudara dan saya. Sebab arti dari penolong yang dijanjikan itu, Dia mengutus penolong buat saudara dan saya. Dalam bahasa aslinya adalah pribadi yang mendampingi, pribadi yang mendorong, memberi semangat, dan pribadi yang menasehati, memberi petunjuk buat saudara dan saya. Saudara bayangkan kalau jalan berdua punya teman, saudara diem aja. Padahal nih mau jalan misalnya dari gereja ke Ramayana, berjalanlah saya dan Ibu Neni misalnya. Tapi saya tidak bicara apa-apa dengan Ibu Neni. Mau menyeberang juga saya diam saja, saya menyeberang. Nanti Ibu Neni pikir, ini marah kah? Kenapa dia diamkan saya? Jangan biarkan Roh Kudus diam. Mari katakan setiap pagi, selamat pagi Roh Kudus. Mari berjalan bersama aku, bimbing aku sepanjang hari ini. Kalau aku lemah, dorong aku, kuatkan aku. Saudara, mengucap syukur buat karya Roh Kudus, mengucap syukur buat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih, saya percaya saudara diberkati. Praktekkan, sapa Dia setiap hari, mau memulai hari maupun menutup hari. Katakan, selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Sebab saudara dan saya hidup di zaman Roh Kudus sedang bekerja. Mari kita mau makin intim dengan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami bahas tentang kenaikan Tuhan Yesus, juga tentang gerejamu, apa yang terjadi pada gereja Tuhan ketika Engkau naik. Kami bersyukur Engkau naik menyiapkan tempat bagi kami. Engkau juga Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga kami tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, memberkati Tuhan kehidupan pribadi-pribadi jemaat-Mu, memberkati kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu, pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan berikan terus kemampuan, hikmat daripada Roh-Mu untuk kami bertindak, untuk kami bekerja, untuk beraktivitas, untuk kami juga berkata-kata, berkontak ya Tuhan dengan teman-teman di dalam pekerjaan, teman-teman, keluarga, kerabat. Mari hikmat daripada Roh Kudus senantiasa ada pada kami. Tuhan berikan kami juga kepekaan ketika Engkau menasehati kami melalui firman-Mu. Kami mau jadi murid yang mau diajar, dibentuk serupa ke arah Engkau. Memberkati kehidupan jemaat-Mu yang bekerja di rumah sakit, berhubungan dengan medis, dengan perawatan pasien Tuhan, para dokter di jemaat ini, perawat di jemaat ini, Tuhan juga yang bekerja sebagai tenaga admin di rumah sakit, jemaat yang berprofesi bertemu dengan masyarakat, Tuhan kontak langsung dengan masyarakat di sekitar pekerjaan. Tuhan juga memproteksi, selain dengan proteksi yang ditentukan secara medis, kami juga mau memproteksi diri kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bergerak, bertindak, berkata, dan semuanya Tuhan berperilaku. Mari Roh Kudus membimbing kami dan proteksi dengan kuasa darah-Mu. Berkati Tuhan pemerintah kami, mulai dari lingkungan di RT, di lorong, di jalan di mana kami tinggal, RW Tuhan, juga lurah ya Tuhan, distrik yang ada. Juga kami berdoa untuk Bapak Wali Kota beserta dengan jajarannya, Gubernur dengan segala OPD-nya dan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kami di Papua, di kota ini.
bahkan untuk Bapak Presiden dengan Kabinet Menteri, dengan semua kebijakan yang diambil, berkati Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang diambil untuk perbaikan kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Memberkati jemaat dengan segala pemberian, persepuluhan, persembahan yang dikembalikan. Genapi janji firman-Mu, buka tingkap-tingkap langit, berkati apapun yang dikerjakan jemaat. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau menjamah jemaat yang sakit, memberi kesembuhan. Kami berdoa Tuhan buat pergumulan Pak Ahin untuk kakinya ya Tuhan, Engkau tolong, tindakan yang terbaik akan Tuhan nyatakan. Tuhan akan buka jalan untuk kelanjutan pengobatan kakinya yang patah. Kami berdoa juga untuk jemaat lain yang mungkin dalam pergumulan, yang tidak bisa kontak, tidak bisa komunikasi dengan hamba. Engkau sebagai Gembala Agung, Engkau yang menolong keadaan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada akhirnya, mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi yang ada di rumah, kita arahkan hidup kita kepada Tuhan, angkat kedua tangan, terimalah berkat. Biar kiranya kasih karunia Allah Bapa turun melimpah atas saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus membawa, membimbing kita sekalian berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran lainnya, dari hari ini sampai Maranatha. Dia datang menjemput kita, saleh-salehnya, para muridnya di awan-awan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap dalam bimbingan Roh Kudus. Puji Tuhan, saya percaya jemaat sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, juga lewat perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis. Hari ini sebagai gembala saya mau menyampaikan pesan pengembalaan. Saudara, kita sudah di bulan ketiga tidak lagi ibadah dalam rumah Tuhan di gereja. Dan ada jemaat yang betul-betul tidak bertemu dengan saya selain menyaksikan khotbah di YouTube setiap minggunya. Tetapi saya mau katakan, perhatikan perubahan-perubahan yang sedang terjadi di dalam penanganan Corona ini, sehingga kita menangkap pesan-pesan pemerintah, sebab ini terus dievaluasi dan saudara harus aktif, harus cari tahu sehingga kita bisa menyikapi setiap aturan yang diberikan. Dalam minggu ini pun kita di Jayapura sudah diberlakukan benar-benar jam 2 tidak ada aktivitas. Ya, walaupun hari pertama kedua terlihat penumpukan kekacauan di beberapa titik, tetapi sekarang semua sudah terkendali. Nah, saudara, mungkin dalam minggu ini di YouTube, di berita-berita online, saudara mendengar satu istilah baru, yaitu new normal. Ya, apa sih itu? Adalah tatanan kehidupan baru. Tatanan itu berarti sesuatu yang ditata, sesuatu yang baru. Nah, namanya ditata berarti ada yang penataan lama dan penataan baru. Ini adalah tatanan baru. Artinya yang lama nih akan digantikan dengan pola-pola yang baru. Ya, beberapa negara sudah menerapkan ini. Saya tidak tahu, saudara ikuti terus beritanya, kebijakan. Beberapa kali Bapak Presiden juga sudah menyinggung hal ini. Ya, sehingga saudara jangan nanti ketinggalan pengetahuan hal ini. Sebagai seorang murid Kristus, kita juga diberikan Roh Kudus, diberi hikmat untuk cakap menghadapi tanda-tanda perubahan zaman. Kehidupan baru yang dimaksudkan adalah, kalau dikatakan tatanan kehidupan baru, kehidupan yang akan dijalankan seperti biasa dengan penerapan protokol kesehatan yang tadinya nggak ada di dalam tatanan kehidupan kita sebelum ada corona, ya. Tetapi di dalam tatanan yang baru ini kita melakukan semua kegiatan seperti biasa, tetapi ada aturan kesehatan, yaitu kemana-mana memakai masker. Sampai kapan? Ya, kita tidak tahu. Ini akan menjadi warna
yang baru di beberapa negara juga yang akan terjadi di Indonesia. Kalau pemerintah sudah menempuh kebijakan ini, kita tidak bisa menghindari, kita akan berdampingan dengan corona. Bukan berarti kita siap kena corona. Ya, Presiden juga mengatakan demikian. Tetapi ada protokol, ada aturan pemerintah, aturan kesehatan, yang dulunya kita jalan keluar rumah seenaknya, sekarang kemana-mana pakai masker. Lalu biasakan budaya ada jarak. Jangan gampang peluk, sentuhan, ya berdekatan, harus ada jarak di tempat-tempat umum. Ya, dulu juga kita belum biasa dengan budaya antri, tetapi lama-kelamaan kita jadi paham. Ya, sampai dikasih garis, dikasih tanda untuk berdiri, nanti itu akan jadi pola, menjadi warna kehidupan kita. Lalu kalau itu juga harus sering mencuci tangan. Kalau dari mana-mana, apalagi dari pasar, kalau perlu saudara mandi, ganti semua baju, ya. Dari rumah sakit, ya, itu harus. Nantinya semua itu akan jadi kehidupan yang biasa, menjadi warna kehidupan kita di Indonesia. Kalau hal itu diterapkan, ya, dan hindari kumpul-kumpul, nggak usah corona. Udah tahu ada orang pilek ya jangan berdekatan, ada orang batuk jangan berdekatan, ya. Jadi hal ini akan jadi pola hidup kita ke depan. Nah, kita juga harus siap. Jumlah jemaat kita biasa dalam ibadah penuh semua kursi. Mungkin kalau hal ini sudah diterapkan, kita ibadah dibagi menjadi 3 kelompok, ya, 1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam ketiga. Kita harus benar-benar bagi jemaat yang mau hadir di jam pertama, jemaat yang mau hadir di jam kedua. Kita akan atur sedemikian rupa. Sekolah juga demikian, PAUD Nehemia, ya. Nanti semuanya itu akan diatur, ada prosedur yang ditetapkan. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah saudara tidak perlu cemas, tidak perlu takut, ya. Dan kalau hal itu diterapkan, kembali bisa ibadah, kembali sekolah, kembali ke kantor, pastikan kita orang yang taat mengikuti aturan. Di Kota Jayapura kalau tidak pakai masker, Anda didenda 150.000. Bahkan kata Bapak Wakil Wali Kota sebagai Ketua Tim Penanganan COVID-19 akan ditambah dengan hukuman secara fisik, push up mungkin dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan, yuk mari biasakan hidup sehat. Selain peraturan ini secara massal diterapkan, biasakan juga tidur yang teratur, jangan begadang, yang makan makanan yang sehat. Akhirnya corona itu akan seperti penyakit-penyakit lain. Saat ini saudara, HIV ada di Papua, HIV ada di dunia, malaria ada di Papua, tapi kok kita nggak kena malaria? Karena kita tahu bagaimana memproteksi diri untuk tidak kena malaria. Jadi pada akhirnya nanti corona mungkin akan menjadi penyakit yang seperti itu, melengkapi penyakit-penyakit yang ada di atas muka bumi ini. Saudara harus cakap, kita ada nantinya di era yang baru, di tatanan kehidupan yang baru. Mari kita mau belajar, tinggalkan dan ikuti aturan pemerintah. Sebab mengikuti aturan pemerintah itu juga ada dalam firman Tuhan. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Jangan panik, jangan cemas, hidup sehat. Ikuti aturan yang ada. Tuhan Yesus memberkati.